بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. يقول الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia. Bersama-sama kita pelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sore yang berbahagia ini kita kaji bersama tafsir surat Al-Fil. Bisa kita lihat di halaman 273. Ada di halaman 273 tafsir surat Al-Fil. Yaitu surat Makkiyah, surat yang turun sebelum berhijrah ke Madinah atau turun di Makkah. Surat yang ke-105. Jumlah ayatnya ada 5 ayat. Sampun ibu-ibu sekalian, surat Al-Fil 273. Atau mungkin halamannya berbeda? Sama nggih? Alhamdulillah nggih. Sebelum kita pelajari petunjuk dan hidayah yang ada di dalam ayat ini, surat ini, monggo para bunda kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
Nggih menika para bunda rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Fil, surat Makkiyah, surat yang ke-105 dari 114 surat. Jumlah ayatnya ada 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alam tara, tidakkah engkau melihat, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apa yang Rabbmu berikan kepada para pemilik gajah. Al-fil artinya gajah. Surat Al-Fil, surat yang menyebutkan tentang gajah. Gajah yang mana? Yaitu gajahnya Abroha. Gajah-gajah yang dibawa pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Saking besarnya pasukan tersebut sampai ada gajah-gajah yang dipakai dalam pasukan tersebut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau wahai Muhammad menyaksikan apa yang Allah kerjakan kepada para pasukan gajah tersebut? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan tipu daya mereka fi tadlil, sia-sia? Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka, pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, usaha mereka, tipu daya mereka fi tadlil, ada di dalam kesesatan, perbuatan yang sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka tayran ababil. Allah utus kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tayran itu burung, ababil itu yang datang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung yang berbondong-bondong tersebut melempari mereka dengan kerikil-kerikil yang terbakar, dengan kerikil-kerikil yang panas. Faja'alahum, sehingga menjadikan pasukan gajah tersebut ka'asfin ma'kul, itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, pasukan itu dianggap seperti daun-daun, sedangkan kerikil-kerikil yang dilemparkan kepada mereka, yang dibawa oleh masing-masing burung, kata para ulama tafsir, membawa 3 kerikil. 2 kerikil di kaki kanan dan kiri, 1 kerikil di paruhnya. Kerikil yang amat kecil, yang terbakar, yang panas, dijatuhkan pada pasukan mereka, sehingga itu seperti daun yang dimakan ulat. Habis semuanya, hancur semuanya, dalam keadaan yang sangat mengerikan. Ruas-ruas tubuh mereka itu lepas satu persatu.
ya terkena kerikil tersebut, menghancurkan seluruh tubuh mereka, dirasakan begitu dahsyatnya sehingga anggota tubuh itu lepas satu persatu. Ruas-ruas tulang belulang mereka itu terlepas satu persatu. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Fil, surat yang pendek yang biasa kita baca, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Satu surat yang pendek di mana Allah menceritakan ashabul fil, mereka-mereka para pemilik gajah. Mereka pasukan gajah, pasukan yang sangat besar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kejadian tahun fil maka disebut dengan amul fil, tahun gajah. Ya, orang-orang dulu memberi nama itu dengan kejadian-kejadian. Apa kejadian terbesar di tahun tersebut, maka itu diberi nama tahun tersebut. Pas kejadian ini, kejadian yang paling besar di negeri Arab adalah kejadian tentara Abroha, tentara gajah yang datang menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala utus pasukannya, burung-burung yang kecil, burung yang datang berbondong-bondong membawa kerikil-kerikil yang kecil. Atas kehendak Allah, atas perintah Allah, hancurlah mereka semuanya. Ini dikenal oleh penduduk Arab, penduduk Makkah dan sekitarnya, bahkan dikenal ya oleh kebanyakan manusia. Ada kejadian besar di kota Makkah, yaitu kejadian pasukan Abroha, pasukan yang paling besar yang pernah terjadi, ingin menghancurkan Ka'bah. Ternyata hancur dengan burung-burung yang membawa kerikil-kerikil. Maka dikenal tahun tersebut dengan tahun apa para bunda? Tahun gajah. Para ulama tarikh menyebutkan setelah kejadian tersebut, 3 bulan setelahnya lahirlah manusia yang paling mulia. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pendapat di dalam tarikh menyebutkan bahwa Rasulullah SAW lahir di tahun gajah, yaitu 3 bulan setelah kejadian pasukan gajah. Maka dikenal Rasulullah itu lahir di tahun gajah. Para bunda rahimakumullah, bagaimana kisahnya pasukan ini sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran? Wahai Muhammad, tidakkah engkau tahu bagaimana pasukan gajah? Bukankah Allah telah menjadikan perbuatan mereka sia-sia, usaha mereka sia-sia? Allah utus burung-burung kecil yang membawa kerikil-kerikil yang kecil, dilemparkan kepada mereka sehingga menghancurkan mereka semuanya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga menjadikan pasukan yang sangat besar, sangat kuat tersebut seperti daun yang dimakan ulat. Habis semuanya, hancur semuanya. Sangat ringkas para bunda rahimakumullah, 5 ayat menceritakan tentang Al-Fil, dinamai dengan surat Al-Fil. Para bunda rahimakumullah, jadi nama-nama surat itu diambil dari salah satu ayat yang ada, biasanya ayat yang pertama atau beberapa ayat setelahnya, yang menjadi bagian besar kejadian ataupun kisah ataupun pelajaran yang ada di dalam surat tersebut.
ya seperti surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena sebagai pembuka semua surat. Surat Al-Baqarah kenapa? Bercerita tentang Baqarah, tentang sapi betina. Surat Ali Imran karena surat tersebut di antara kisahnya menceritakan keluarga Imran. Surat An-Nisa karena hukum-hukum di dalamnya bercerita tentang hukum-hukum wanita, demikian seterusnya. Ini surat Al-Fil karena bercerita tentang apa tadi? Pasukan fil, pasukan gajah. Para bunda rahimakumullah, kita ambil ya pelajaran ya sebelumnya di mana kita ingin tahu bagaimana kejadiannya. Pasukan gajah tersebut kok bisa ingin menyerang Ka'bah? Para bunda rahimakumullah, Ka'bah itu tempat yang diagungkan, tempat yang dimuliakan. Penduduk Arab dan semua penjuru dunia mereka datang ke Ka'bah untuk tawaf. Mereka mendatangi Safa dan Marwah untuk sa'i. Di musim haji Zulqa'dah, Zulhijjah, mereka berbondong-bondong menuju Makkah untuk tawaf, untuk sa'i, untuk melaksanakan haji, wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina. Itu yang mereka kerjakan dalam keadaan mereka musyrik, dalam keadaan manusia di masa jahiliyah. Mereka sangat jauh dari cahaya wahyu, cahaya Allah. Mereka ada di dalam kegelapan kesyirikan. Mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah selain Allah. Mereka menyembah Allah, tapi mereka juga punya patung dan berhala yang disembah selain Allah. Ya, ini para bunda rahimakumullah, sehingga kota Makkah menjadi pusat seluruh aktivitas dunia, menjadi jantungnya dunia. Bahkan semenjak zaman tersebut, ketika Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam membangun Ka'bah atas perintah Allah, setelah tegaknya Ka'bah, maka manusia menjadikan kiblatnya kehidupan mereka ada di Ka'bah. Kota yang paling besar di dunia adalah kota Makkah. Pusat perekonomian, pusat budaya, kemajuan ada di Makkah. Ya, maka yang terjadi di kota Makkah dan sekitarnya, Arab secara umum, di mana kekuasaan itu ada di tangan para raja, ada di tangan para pemimpin kabilah, sehingga mereka tidak bersatu. Ya, kabilah-kabilah yang ada di Arab itu sangat banyak. Masing-masing memiliki kekuasaan, sehingga Arab ini sangat kuat, tapi mereka bercerai-berai. Ya, masing-masing ada kerajaan-kerajaan, kabilah-kabilah, suku-suku yang itu tidak bisa bersatu. Bahkan mereka saling berperang. Ini berbeda dengan yang ada di Yaman, yang ada di negeri Yaman. Bagaimana keadaan di negeri Yaman? Di negeri Yaman ada satu kerajaan besar yang menjadi bagian daripada kerajaan Habasyah. Pada waktu itu di antara kerajaan besar itu ada di Habasyah, ada di Ethiopia. Kalau sekarang itu negeri yang ya sangat miskin, sangat miskin, dikenal dengan kelaparan. Dulunya itu satu negara besar, satu negeri yang sangat besar, raja yang sangat kuat. Bahkan di antara kerajaannya itu sampai di Yaman, harus menyeberang Laut Merah untuk sampai ke Yaman. Ternyata Yaman pun masih bagian dari kekuasaan Habasyah. Di negeri Yaman, ya, yang menjadi utusan dari Habasyah itu Raja Abraha. Yang memimpin itu Raja Abraha.
Maka pembesarnya Yaman itu namanya siapa? Raja Abroha. Ya, Abrohatun. Abroha. Raja Abroha ini yang memimpin Yaman. Yaman di waktu itu negeri yang sangat makmur. Beda dengan sekarang. Sekarang di negeri Yaman ya ekonomi cukup rendah. Bahkan dalam keadaan sekarang terjadi peperangan ya, bagaimana orang-orang Syiah, orang-orang Houthi itu memerangi kaum muslimin yang ada di sana. Terjadilah perang antara kaum muslimin dengan Syiah di negeri Yaman. Dulu di zamannya Abroha itu sangat kuat, kaya raya. Iya, dan pripun kedinginan boten para bunda, ada kipas nyala, nggak apa-apa ya. Oke, nanti ngendikal kalau kedinginan ya. Kalau yang belakang saya yang butuh, nggih. Kalau yang di depan saya di panjenengan itu monggo ya. Kau nggih. Kembali kepada kisahnya Abroha, raja yang sangat kuat di negeri Yaman. Ia mendengar bahwa Makkah ada Ka'bah. Di Makkah itu ada Ka'bah yang itu menjadi pusat segala-galanya, pusat kedatangan manusia, pusat perekonomian, ia pusat kemajuan. Segalanya ada di Makkah yang sumbernya adalah Ka'bah. Setiap saat manusia mendatangi untuk tawaf, untuk sa'i. Setiap setahun sekali mereka datang untuk melaksanakan haji. Ini dilihat oleh Abroha. Abroha yang menjadi raja yang sangat kuat, punya harta yang sangat melimpah. Ia pun ingin mengambil fungsinya Ka'bah dipindah ke Yaman. Pengen menjadikan yang lebih hebat daripada Ka'bah ada di Yaman, ada di negerinya. Apa yang dikerjakan para bunda? Membangun gereja yang sangat megah. Ya, maka Raja Abroha perintahkan kepada pasukannya, kepada rakyatnya untuk membangun gereja yang sangat besar, sangat megah. Sampai dikatakan megahnya gereja tersebut, seorang kalau melihat ke atas itu saking tingginya bangunan, itu penutup kepala pasti jatuh, saking tingginya ya. Ungkapannya betapa megahnya bangunan tersebut. Dalam rangka apa tadi para bunda? Untuk menyaingi Ka'bah, agar manusia tidak lagi pergi ke Ka'bah, tapi perginya kemana? Ke negeri Yaman untuk mendatangi gereja mereka yang sangat megah, sangat besar, sangat menarik. Ternyata salah satu dari penduduk Makkah yang tahu persis sejarahnya Ka'bah. Ini Ka'bah ini peninggalan para nabi, para rasul. Ini peninggalannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Para nabi semuanya yang datang setelahnya semuanya mengagungkan Ka'bah. Itu rumah Allah, yang punya Allah, itu bangunan milik Allah, itu rumah Allah. Demikian yang mereka tahu. Walaupun mereka berbuat syirik, itulah campur aduk yang ada pada mereka. Tapi kalau kaitannya dengan mengagungkan Ka'bah, jelas semuanya sepakat bahwa Ka'bah diagungkan. Semuanya takut, semuanya sangat berwibawa. Ka'bah itu rumah Allah. Maka mendengar ada raja di Yaman, Raja Abroha, membangun bangunan untuk menyaingi Ka'bah, ini tidak terima. Tidak terima. Apa yang dikerjakan? Segera menuju ke Yaman. Sesampainya di gereja tersebut, kemudian ia bakar. Iya, saking marahnya, ini sembrono ini. Kalau Ka'bah jelas itu rumah Allah yang membangun Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Lah ini apa ini? Iya, maka dibakar oleh
salah satu dari penduduk Arab tersebut, penduduk Makkah tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan ia membawa kotoran-kotoran yang sangat banyak, kemudian dihinakan, dimasukkan, ya, dioleskan di gereja tersebut, benar-benar dihina habis-habisan. Maka keesokan harinya Abrohah tahu, yang selama ini sudah dirancang untuk menyaingi Ka'bah ternyata dibakar. Ia tahu pasti ini ulahnya penduduk Makkah. Segera ia pun siapkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Itu sebabnya ya Bapak Ibu. Kok bisa pengen menghancurkan Ka'bah? Kenapa? Itu ternyata jawabannya. Marah sekali karena gerejanya dihanguskan, gerejanya dikotori dengan kotoran manusia. Maka disiapkan pasukan. Di dalam pasukan tersebut saking besarnya itu ada gajah-gajah yang sangat besar. Salah satu gajahnya adalah gajah yang namanya Mahmud. Itu yang ditunggangi langsung oleh Abrohah, gajah yang paling besar. Namanya siapa tadi? Mahmud, ya. Kebetulan mungkin sama, ada sebagian kita namanya Mahmud, tidak masalah ya. Mahmud itu artinya terpuji ya. Terpuji, Mahmud, terpuji. Maka dalam pasukan yang sangat besar sampai diceritakan pasukan gajah tersebut saking besarnya itu di dalamnya ada pasar-pasar. Ada yang ikut berangkat dalam pasukan tersebut untuk jualan, untuk pasaran. Saking besarnya pasukan. Ada yang pergi bukan untuk menghancurkan Ka'bah, tapi ikut pergi karena pengen jualan, bawa beras, bawa apa, makanan, apa yang bisa dijual di pasukan ya. Bukan untuk ikut berperang. Bukan ingin menghancurkan Ka'bah, tapi ingin jualan. Dodolan ya. Ingin jualan. Jamaah rahimakumullah, para bunda rahimakumullah, ketika pasukan Abrohah sudah diberangkatkan, maka dari Yaman untuk sampai ke Makkah itu melewati banyak kabilah, melewati banyak suku, dan suku-suku tersebut mereka semuanya mengagungkan Ka'bah. Mereka tahu ini Abrohah membuat gereja itu jelas tidak mungkin menyaingi Ka'bah. Maka sebenarnya semuanya marah kepada Abrohah, sehingga pasukan tersebut setiap kali melewati kabilah ada usaha untuk mencegah, ada usaha untuk menghalang-halangi pasukan tersebut, tapi semua yang menghalangi semuanya kalah. Tidak ada yang bisa melawan pasukan siapa tadi? Pasukannya Abrohah. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang kuat menghadapi pasukannya Abrohah. Semuanya kalah, sampai terus berjalan sampailah mendekati Ka'bah. Tinggal beberapa jarak yang tidak jauh, sudah masuk di kota Makkah dan sekitarnya. Ya, Jazirah Arab secara umum itu yang menjadi pemimpin mereka adalah Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Namanya siapa? Abdul Muttalib. Sampai di tempat tersebut, maka Abrohah ternyata sudah berulah, yaitu merampas ontanya Abdul Muttalib. 200 onta miliknya Abdul Muttalib itu dirampas oleh Abrohah. Maka Abdul Muttalib ia tahu, penduduknya, rakyatnya sudah dikasih tahu semuanya, kalian segera tinggalkan rumah-rumah kalian, silakan pergi bersembunyi, silakan pergi ke gunung-gunung, jangan mendekati Ka'bah. Ka'bah akan dihancurkan oleh Abrohah dan tentu akan terjadi sesuatu. Kalian minggir semuanya. Ya, maka penduduk Makkah semuanya sudah sembunyi, sudah lari semuanya
sudah ada di gunung-gunung, ada di bukit-bukit, mereka sembunyi. Mereka takut akan turunnya azab Allah. Ya, maka Abdul Muttalib segera datang kepada Abroha. Ketika Abroha mendapati Abdul Muttalib datang, Abroha senang sekali. Orang nomor satunya mendatangi Abroha. Maka disambut oleh Abroha. Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, sesungguhnya aku datang untuk mengambil onta-onta milikku. Maka Abroha marah, Abroha murka. Engkau datang bukan untuk melindungi Ka'bah, bukan untuk membela Ka'bah, engkau datang hanya untuk mengambil onta, katanya. Ia marah. Maka jawaban Abdul Muttalib, sesungguhnya aku pemilik onta-onta tersebut, sedangkan Ka'bah ada pemiliknya. Ka'bah ada pemiliknya, silahkan Anda urusan dengan pemiliknya. Iya, silahkan Anda berurusan dengan pemiliknya. Siapa maksudnya? Allah. Jadi Abdul Muttalib musyrik, ya. Ini penduduk Arab musyrik, ya. Tapi kalau urusan iman pada Allah, beriman, tapi juga mencampurkan dengan kesyirikan karena belum datang Islam, ya. Tapi kalau iman pada Allah sangat kuat. Makanya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, mengatakan, silahkan, urusanku dengan onta-onta milikku itu hak saya. Adapun Ka'bah ada pemiliknya, silahkan Anda berurusan dengan pemiliknya. Dibiarkan. Maka dikembalikan onta-onta tersebut. Kemudian Abroha mempersiapkan diri, kemudian segera menuju kepada Ka'bah. Ya, sesampainya maju dikit ternyata onta-onta itu ternyata tidak mau berjalan. Iya, macet semuanya. Duduk semua, tidak mau berdiri, duduk semuanya. Ya, gajah, ya. Gajah-gajahnya ternyata duduk semuanya, tidak mau berjalan. Sampai gajah yang paling besar tadi, Mahmud tadi, sampai, ya, tidak hanya nggak mau berjalan, tapi membelakangi Ka'bah, menghadap kembali ke Yaman. Ditarik, tetap nggak mau, tetap menghadap ke Yaman, membelakangi Ka'bah, tidak mau menghadap Ka'bah. Ya, sampai segala cara, ya, dengan dinyalakan api biar takut, biar bisa lari, tidak takut. Ya, tali semuanya ditarik, dengan diikatkan di pohon, tetap tidak mau berdiri sama sekali. Ketika keadaan seperti ini, mereka sedang mengusahakan bagaimana gajah-gajah tersebut bisa bangkit kembali, bisa berjalan menuju Ka'bah, karena niatnya tadi gajah-gajah ini akan ditali dengan tali yang banyak, kemudian diikatkan di Ka'bah, kemudian ditarik, hancur. Maunya seperti itu. Ya, menghancurkannya Ka'bah itu dengan gajah-gajah tadi. Tapi ternyata gajah ini pasukan siapa? Pasukannya Abroha atau pasukan Allah? Gajah, ya, semua makhluk itu pasukan Allah, apalagi binatang-binatang itu pasukan Allah, termasuk tadi burung-burung ababil tadi, itu pasukan siapa? Pasukan Allah. Mereka sibuk ingin membangunkan gajah-gajah tersebut agar bisa berjalan, bisa berdiri. Datanglah burung-burung tadi. Mereka menyangka, wah, nyaman, ada mendung yang sangat gelap, enak, ya. Dikiranya mendung, dikiranya awan sehingga tidak panas. Ternyata setelah itu masing-masing burung menjatuhkan apa tadi? Kerikil-kerikil yang ada di kedua kakinya, yang ada di paruhnya, di cucuknya, ya, dijatuhkan semuanya. Maka masing-masing hancur. Ada yang mati di tempat, ada yang mati di perjalanan. Abroha lari ke Yaman. Namun sepanjang perjalanan anggota tubuhnya merotoli satu-satu. Ketika sampai di Yaman, pas kemudian mati dalam keadaan badan sudah, iya, sudah copot-copot anggota badannya. Ya, ini para bunda rahimakumullah, berhasil tidak menghancurkan Ka'bah?
Tidak. Dan keajaiban yang seperti ini sudah terjadi di masa yang lalu. Karena kita adalah umat yang terakhir. Kita ini umat yang terakhir. Umat-umat yang terdahulu itu sangat banyak. Dan Allah tunjukkan kejadian-kejadian besar di mana semuanya menunjukkan bahwa tidak ada kebenaran kecuali kebenaran yang datang dari Allah. Tidak ada kemenangan kecuali kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kisahnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang mereka sangat kuat. Ya, Allah hancurkan dengan apa para bunda? Banjir, ya, banjir yang sangat besar menghancurkan semuanya. Kaumnya Nabi Ibrahim sangat kuat, raja yang ada di zamannya menyiapkan api yang sangat besar. Nabi Ibrahim dilemparkan di dalam api, tetap Allah menangkan para pembawa kebenaran yang berpegang kepada kebenaran. Nabi Musa alaihissalam dihadapkan dengan Fir'aun yang sangat kuat. Pada akhirnya siapa yang diberikan kemenangan? Yang diberikan pertolongan siapa para bunda? Nabi Musa alaihissalam. Demikian sepanjang perjalanan manusia, sepanjang sejarah kehidupan manusia, pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Adapun dalam kejadian Ka'bah, maka karena mereka kaum musyrikin, penduduk Arab, mereka memihak kepada Ka'bah, mereka yang menjaga Ka'bah, Allah berikan keselamatan untuk mereka. Bukan berarti mereka benar dengan kesyirikannya, bukan ya. Tapi Allah menjaga Ka'bah. Di antara bentuk penjagaan Allah kepada Ka'bah, kaum musyrikin itu mereka mengagungkan Ka'bah, mereka menjaga Ka'bah. Di antara faedah ketika seorang dari penduduk Makkah tadi kemudian pergi ke Yaman, kemudian membakar gereja, mengotori gereja, ini sebenarnya benar tidak di dalam Islam? Dalam Islam mengingkari seperti itu boleh tidak? Tidak boleh, karena kerusakannya lebih besar. Ini tadi Ka'bah dijaga Allah, seandainya tidak dijaga Allah mungkin Ka'bah akan hancur. Karena ulah satu orang, saking ya cemburunya dengan Ka'bah, ingin membela Ka'bah kemudian menghancurkan gereja tadi. Sehingga kalau ada sebagian yang kita dengar ya mengebom di gereja sana, menghancurkan sana, membakar gereja sana, ini benar tidak para bunda? Nanti terjadi kekacauan, mereka pun akan balas dan itu tidak baik. Terjadi kekacauan, bahkan terjadi peperangan, pembunuhan, waliyadzubillah, jangan sampai ya. Kita mengajak manusia kepada agama Allah, kepada Islam dengan cara yang benar, dengan cara yang diajarkan Al-Quran dan hadis, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para bunda rahimakumullah, surat Al-Fil, Allah kisahkan tentang pasukan gajah, pasukan yang sangat kuat, manusia tidak ada yang bisa melawan, semua kabilah, semua suku, semua pasukan tidak ada yang bisa melawan pasukan ini, pasukannya Abraha. Maka tidak ada yang mampu melawan kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa selama kita di atas kebenaran, maka yakin kepada Allah. Allah Maha Kaya, semuanya ada di tangan Allah. Seorang yang beriman, yang bertakwa, yang taat kepada Allah, absyir, kabar gembira, Allah pasti berikan pertolongan. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman. Maka jadilah hamba yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa taat kepada Allah, pasti Allah berikan pertolongan pada kita semuanya. Ya, maka demikian di dalam keluarga kita, kalau suami, istri, bapak, ibu, anak-anak, semuanya bertakwa kepada Allah, semuanya taat kepada Allah, bersungguh-sungguh berpegang kepada agama Allah, Allah berikan pertolongan untuk keluarga tersebut, Allah berikan penjagaan untuk keluarga tersebut. Ini pasti, itu janji Allah. Ya, maka
Bukti sangat banyak, salah satunya apa yang ada di dalam surat Al-Fil. Taib, demikian para bunda rahimakumullah apa yang kita kaji pada kesempatan sore yang mulia ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Fadlan. Alhamdulillah pada 2 pekan kita berjumpa ya Pak. Oh ji, ya Allah. Ketemu lagi alhamdulillah. Alhamdulillah ji. Semoga tetap sehat ya. Alhamdulillah ji. Kemudian Ibu, mungkin ada pertanyaan ya, ada waktu 10 menit. Coba ya Pak ya. Monggo. Edaran pertanyaan ada nggak ya? Kayaknya belum sempat keliling tadi ya kotak pertanyaannya. Nggih, lupa nggih. Mungkin ada pertanyaan langsung aja. Bu nanya, saya bertanya. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbabun nuzulnya surat itu diturunkan Ustaz. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para bunda rahimakumullah, surat-surat di dalam Al-Quran ada 114 surat. Masing-masing surat berisi ya beberapa ayat, banyak ayat, bahkan banyak sekali ya. Sehingga ada surat panjang, surat sedang, ada yang pendek ya. Dan tidak semua surat itu ada asbab nuzul ya. Tidak semua ayat itu ada asbab nuzul. Apa itu asbab nuzul? Sebab-sebab diturunkannya Al-Quran, sebab-sebab diturunkannya surat ataupun ayat ya. Ya, dan ini kalau kita perhatikan di mana Al-Imam Ibnu Katsir tidak menyebutkan asbab nuzul ya dari surat ini. Tetapi itu kisah yang sangat dikenal ya di penduduk Arab, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah tersebut, sehingga satu kisah yang sudah dikenal kemudian Allah sebutkan kembali dalam surat Al-Fil. Ya. Adapun sebab nuzul secara khusus wallahu alam saya belum mengetahui ya, apakah ada asbab nuzulnya atau tidak. Wallahu taala a'lam bisawab. Ada lagi pertanyaan, ya? Masih ada waktu 5 menit lebih kurang. Tidak ada. Alhamdulillah tidak. Jadi terima kasih para bunda, saudari-saudari. Alhamdulillah kesempatan sore yang berbahagia ini kita sempatkan untuk kajian tafsir surat Al-Fil. Ketika kita membaca surat Al-Fil, insya Allah kisah bagaimana surat Al-Fil ini menceritakan tentang tentara gajah, tentaranya Abroha, yang kemudian penduduk Arab pun berusaha melawan, tidak ada yang bisa melawan. Bahkan pemimpin yang paling tinggi, kakek Nabi Abdul Muttalib, itu pun pasrah ya, sudah antara anda dengan pemiliknya, antara anda dengan Allah ya. Saya hanya memiliki onta-onta saja, itu yang milik saya. Ya, maka ini pelajaran buat kita semuanya. Kalau kita pasrah kepada Allah, ya, kalau kita sudah benar-benar pasrah kepada Allah, Allah memberikan kecukupan untuk kita. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, yang bergantung kepada Allah, maka Allah berikan kecukupan. Ya, ini yang bisa kita kaji. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.